Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Norio Ohga tidak bisa mengerti mengapa saham Sony akan turun begitu cepat. Tidak ada masalah dengan operasi perusahaan, dan PlayStation terjual dengan sangat baik. Ulasan PlayStation sangat bagus, dan penjualan cakram mereka, Walkman, pemutar CD, Dell juga berjalan dengan baik. Para artis di bawah label rekaman mereka tidak memiliki berita negatif, dan konser mereka terjual habis. Harga saham harus terus naik. Bahkan jika ada beberapa fluktuasi, itu tidak harus terjun dengan cara ini. Pasar AS sedang bullish, dan tidak ada alasan mengapa saham akan turun hampir 5% dalam beberapa menit setelah perdagangan dimulai. Norio Ohga melihat transaksi. Ada beberapa transaksi penjualan dalam jumlah besar yang menyebabkan harga sahamnya turun. Siapa yang membuang saham kami? Spekulan itu. Apakah ada seseorang yang menargetkan Sony? Norio Ohga tidak bisa tidak peduli. Dia segera memanggil penanggung jawab di AS. Presiden, sejumlah besar saham dibuang oleh investor luar negeri. Bukan hanya perusahaan kami. Toshiba, Sharp, Pioneer, dan banyak perusahaan elektronik lainnya, yang terdaftar di bursa AS, juga terpengaruh. Saham semua orang jatuh seperti orang gila. Itu bahkan memengaruhi indeks teknologi AS. Investor luar negeri. Apakah Anda tahu dari mana asalnya? Saya masih menyelidiki. Tetapi saya dapat memastikan bahwa itu harus dari Asia. Asia. Siapa ini? Perusahaan mana yang melakukan ini? Seluruh saham perusahaan elektronik terpengaruh, dan bahkan indeks pasar saham terpengaruh. Ini seharusnya bukan spekulan yang membuang saham mereka. Ini harus direncanakan beberapa waktu lalu. Tetapi mengapa orang-orang ini membuang sekaligus? Mereka harus menjual saham batch demi batch. Mereka juga akan menderita kerugian jika mereka membuang semua saham mereka sekaligus. Mengapa mereka tidak takut menderita kerugian? Norio Ohga masih belum menutup teleponnya ketika telepon rumahnya berdering. Istrinya segera memberikan telepon kepadanya. Kata Norio Ohga berbicara beberapa kata di telepon dan kemudian menutup telepon. Aku akan kembali ke perusahaan dan tidak akan kembali malam ini. Presiden Toshiba sedang tidur ketika dia dibangunkan oleh seseorang. Dia kesal. Hari sudah larut malam, dan dia masih perlu bekerja keesokan harinya. Presiden, saham perusahaan kami tiba-tiba jatuh. Apa katamu? Apa yang terjadi? Berapa harganya? Presiden Toshiba segera bangun. Kenapa harga saham perusahaannya tiba-tiba turun? Industri elektronik berjalan baik. Ini seharusnya tidak terjadi. Itu telah turun 8%. Tidak, sekarang 10%. Harga saham mereka turun 10% selama panggilan. Kenapa ini terjadi? Apakah ada berita negatif tentang perusahaan kami? Tidak, semuanya normal di perusahaan kami, dan tidak ada berita negatif tentang kami di AS. Saya tidak yakin tentang sisi Eropa, saya telah memanggil markas besar, dan tidak ada yang terjadi. Itu berarti seseorang memanipulasi harga saham kita. Dia marah dan terkejut pada saat yang sama. Toshiba adalah perusahaan multinasional yang besar, dan nilainya lebih dari 1 miliar USD. Jika ada yang ingin memanipulasi harga saham mereka, dana yang dibutuhkan tidak akan sedikit. Tidak seorang pun harus memiliki kekuatan finansial untuk melakukan ini kecuali jika itu adalah sebuah kelompok. Dia segera bangkit dari tempat tidur dan meminta pertemuan direktur. Mereka harus memikirkan solusi sebelum Bursa Efek Tokyo memulai perdagangan di pagi hari. Mereka tidak mampu membeli saham mereka di Jepang untuk terjun. Jika harga saham mereka turun seperti tahun lalu lagi, maka itu mungkin hari terakhirnya sebagai presiden perusahaan. Dia juga memiliki cukup banyak saham perusahaan. Dia juga akan menderita kerugian besar.
Malam ini tidak sepi bagi banyak perusahaan multinasional Jepang. Setiap orang tidak tahu apa yang terjadi pada perusahaan mereka. Mengapa orang membuang saham perusahaan mereka? Harga saham perusahaan-perusahaan ini turun sangat cepat. Mereka memperhatikan bahwa mereka bukan satu-satunya perusahaan yang terpengaruh. Banyak harga saham perusahaan elektronik Jepang juga jatuh. Penurunan rata-rata untuk perusahaan adalah sekitar 10%. Seluruh saham industri elektronik jatuh, dan bahkan indeks saham turun karena saham mereka. Pasar AS seharusnya menjadi bullish, dan harga saham telah naik baru-baru ini. Kenapa pasar jatuh hari ini? Pada saat ini, banyak orang mulai membeli saham perusahaan-perusahaan ini dengan harga murah, dan saham mulai naik sedikit. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah perusahaan. Jika seseorang menargetkan satu perusahaan elektronik, itu mungkin terjadi. Tetapi siapa yang begitu kuat untuk menargetkan begitu banyak perusahaan sekaligus? Semua orang berusaha mencari tahu dan mulai saling menghubungi. Mereka harus menstabilkan harga saham mereka terlebih dahulu. Perdana Menteri Jepang juga mendengar tentang apa yang terjadi. Jika pasar saham ambruk lagi, maka ekonomi Jepang akan menderita lagi. Dia juga akan menderita pukulan lain. Keesokan harinya, semua perusahaan elektronik Jepang, termasuk pemerintah, mulai mengumumkan semua jenis kabar baik, berharap dapat menstabilkan pasar saham mereka. Namun setelah tadi malam, banyak investor tidak mempercayainya. Ketika perdagangan dimulai di Tokyo, harga saham mereka mulai turun. Beberapa taipan Hong Kong yang telah membeli saham perusahaan elektronik itu merayakan dengan sampainya. Beberapa dari mereka telah melakukan pembunuhan, dan beberapa membuat lebih rendah. Tapi secara keseluruhan, semua orang menghasilkan uang. Operasi untuk melakukan pembunuhan di pasar saham AS ini sukses. Hanya beberapa yang menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan berinvestasi lebih banyak. Pengembaliannya jauh lebih tinggi daripada bisnis mereka. Tidak heran Furonki berfokus pada pasar keuangan. Pasar keuangan menguntungkan. Para taipan menunggu malam ini untuk menjual saham perusahaan kimia mereka. Mereka telah merencanakan untuk perayaan lain besok. Bagus sekali, ini akan menjadi ulang tahun Furonki dalam beberapa hari. Tahun ini, semua orang akan merayakan ulang tahunnya bersamanya. Dia adalah alasan mengapa mereka semua bisa melakukan pembunuhan. Tapi Furonki sedang tidak senang. Orang-orang ini tidak tahu tentang pasar keuangan. Bagaimana mereka membuang saham mereka seperti ini? Jika mereka mendengarkannya dan menjual sahamnya sedikit demi sedikit, semua orang akan mendapat lebih banyak. Tetapi orang-orang ini tidak mendengarkannya. Jika bukan karena seseorang membeli saham itu dengan harga murah, mereka semua mungkin tidak dapat membuang saham mereka. Ketika pasar saham Tokyo tutup, Norio Ohga dan yang lainnya tampak pucat. Mereka tidak dapat menstabilkan harga saham mereka, dan ada penjualan panik, yang menyebabkan saham mereka turun lebih jauh. Norio Ohga, lebih baik kamu jelaskan kepada kami mengapa saham kita jatuh seperti ini. Direktur yang memuji Norio Ohga kemarin menanyainya. Seseorang menargetkan kami dan seluruh industri elektronik Jepang, terutama perusahaan yang terkena dampak insiden itu di Tiongkok. Kami telah menyelidiki dan orang-orang yang membuang saham kami, berasal dari Hong Kong. Norio Ohga mengangkat suaranya. Orang-orang itu tidak berusaha menyembunyikan identitas mereka. Mereka telah bekerja bersama untuk membeli saham mereka dan mendorong harga saham sebelum keluar dari pasar bersama. Ini menyebabkan saham mereka jatuh. Orang-orang itu memperlakukan perusahaan mereka seperti ATM. Hong Kong. Mengapa mereka menargetkan kita? Apakah ada perusahaan elektronik di Hong Kong? Tidak ada perusahaan Jepang yang menyebabkan masalah di Hong Kong. Mengapa mereka melakukan ini? Norio Ohga menatap sutradara itu. Apakah kamu idiot? Anda tidak tahu akar penyebab masalahnya. Itu karena keuntungan.
Mereka memperkirakan harga saham kami akan naik dan mereka semua membeli saham kami dalam volume besar dan menyebabkan harga saham kami naik tajam. Sekarang, mereka merasa sudah mencapai harga yang mereka inginkan dan mulai membuang saham kami. Apakah semua orang masih ingat ketika harga saham kami jatuh tahun lalu? Kami tidak berbuat banyak, dan harga saham kami pulih. Itulah saat ketika orang-orang ini membeli di saham kami. Ini sangat kritis. Kenapa Anda tidak memperhatikan saat itu? Anda bahkan memberitahu kami untuk meningkatkan taruhan kami. Sekarang saham kami terjun lagi. Bagaimana Anda akan menjawab kepada kami? Norio Ohga juga geram. Direktur ini akan mengklaim itu adalah upaya semua orang ketika mereka menghasilkan uang. Tetapi ketika mereka menderita kerugian, itu akan menjadi kesalahannya. Saya menyerah pada posisi sialan ini. Saya tidak ingin mempertahankan posisi penjabat presiden ini lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Anda semua berpikir bahwa ada seseorang yang lebih cocok daripada saya untuk menjadi penjabat presiden, beritahu saya. Saya akan mundur. Saat itu malam hari di Tokyo dan Hong Kong, dan pagi itu di AS. Pasar saham AS terbuka untuk perdagangan. Kemarin, setelah saham perusahaan elektronik anjlok, mereka naik sedikit sebelum pasar tutup. Tetapi ketika pasar dibuka hari ini, harga saham terus turun. Sulit untuk mengendalikan penjualan panik. Investor AS, yang telah membeli saham perusahaan-perusahaan ini, juga mulai membuang saham mereka. Tapi mereka terlambat kemarin dan tidak berhasil menjual saham mereka sebelum pasar tutup. Jadi, ketika pasar dibuka hari ini, mereka mulai membuang saham. Mereka ingin menghentikan kerugian sebanyak mungkin. Tetapi jika mereka telah membeli saham ini 2 minggu lalu, maka mereka tidak akan menderita kerugian. Perusahaan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan saham mereka dan mulai memompa sejumlah besar dana untuk menaikkan harga saham mereka. Beberapa spekulan dan investor perorangan juga memasuki pasar. Mereka ingin membeli saham ini dengan harga murah dan berharap bisa melakukan pembunuhan. Bahkan pemerintah Jepang juga berpartisipasi dalam membantu menaikkan harga saham tersebut. Tetapi pada saat ini, saham perusahaan kimia itu juga mulai jatuh. Persis sama dengan kemarin. Sejumlah besar saham dibuang, dan tidak ada tanda-tanda peringatan. Pada awalnya, banyak orang merayakannya. Saham perusahaan-perusahaan ini memiliki potensi, dan banyak yang telah menunggu kesempatan untuk memilikinya. Sekarang, sejumlah besar saham tersedia di pasar, dan semuanya bergegas untuk membelinya. Tetapi mereka segera menyadari bahwa harga saham ini mulai turun. Itu bahkan lebih cepat dari kemarin. Semua orang bingung dengan fenomena ini. Bahkan Warren Buffett pun bingung. Mengapa begitu banyak orang membuang saham perusahaan-perusahaan ini? Apakah ini terkait dengan saham perusahaan elektronik kemarin? Setelah beberapa penyelidikan, ia mengetahui bahwa yang membuang saham-saham itu semuanya berasal dari Hong Kong dan Macau. Ini orang yang sama dengan kemarin. Untuk mengklaim orang-orang ini telah memanipulasi pasar, itu tidak mungkin. Harga saham perusahaan-perusahaan ini naik adalah karena pemegang saham perusahaan. Kelompok orang ini hanya membeli saham dan kemudian tidak melakukan apapun. Warren Buffett mengerutkan kening. Orang-orang ini tahu bahwa saham perusahaan-perusahaan ini akan naik dan kemudian membeli saham bersama. Tapi mengapa mereka membuang saham sekaligus? Bukankah seharusnya mereka membuang saham mereka sedikit demi sedikit? Itu harus menjadi cara yang benar, dan harga saham masih dapat distabilkan, dan mereka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Keuntungan mereka akan lebih kecil ketika mereka membuang sejumlah besar saham sekaligus. Kecuali mereka sengaja melakukan ini. Tapi apa untungnya bagi mereka? Apakah mereka akan membeli kembali saham itu? Tapi itu akan ditandai sebagai memanipulasi pasar. Tetapi Warren Buffett tidak tahu bahwa itu bukan karena orang-orang ini ingin harga saham anjlok. Itu karena orang-orang ini tidak mengerti pasar dengan baik.
Mereka hanya ingin menguangkan dengan cepat. Lagi pula, mereka sudah cukup. Selama saham itu dijual, mereka akan mendapat untung. Meskipun broker mereka mengatakan kepada mereka bahwa ini bukan cara yang benar, orang-orang ini tidak mendengarkan mereka. Mereka hanya tahu bahwa siapapun yang membuang saham mereka terlebih dahulu akan mendapat untung paling banyak. Ketika Feng Yu mendengar tentang situasinya, dia juga terdiam. Dia masih harus memimpin orang-orang ini untuk bertarung melawan spekulan asing dalam 2 tahun lagi. Jika orang-orang ini melarikan diri pada saat-saat genting, maka dia dan keluarga Fu akan terjebak di pasar. Feng Yu tidak mendengar cerita tentang orang-orang ini yang rabun di kehidupan sebelumnya. Apakah itu karena pemerintah Cina menyuntikkan sejumlah besar ke pasar? Fu Rongqi tahu bahwa tidak mungkin mengendalikan orang-orang ini, dan inilah sebabnya dia menyuruh Feng Yu untuk membuang sahamnya secepat mungkin. Tetapi dia tidak berharap orang-orang itu lebih cepat dari mereka. Orang-orang itu menghasilkan lebih dari keluarga Fu dan Feng Yu. Tapi Feng Yu tidak peduli. Ini mungkin meningkatkan kepercayaan orang-orang ini, dan mereka mungkin mengikuti instruksi di masa depan. Mereka semua telah membantu menaikkan harga saham-saham itu. Jika bukan karena mereka berpartisipasi dalam operasi ini, harga saham itu akan turun lebih jauh. Tapi ini juga hal yang baik. Perusahaan-perusahaan Jepang akan menderita pukulan lain. Ini juga yang diinginkan Feng Yu. Kecelakaan sebelumnya telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan itu dan memengaruhi seluruh ekonomi Jepang. Hal yang sama terjadi lagi, dan ekonomi Jepang mengalami pukulan lain. Meskipun ini tidak separah beberapa tahun yang lalu, beberapa perusahaan pasti akan bangkrut. Mungkin itu bisa memicu serangkaian bunuh diri. Ada statistika yang menunjukkan bahwa Jepang memiliki tingkat bunuh diri tertinggi, dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Perusahaan-perusahaan itu akan menggunakan sebagian besar dana mereka untuk menstabilkan saham mereka dan tidak akan memiliki dana tambahan untuk R&D mereka. Ini bagus untuk pengembangan Wind and Rain Electronics. Hanya dari ini saja, Feng Yu tidak menderita kerugian. Pengembalian dari menjadi lebih maju di industri elektronik konsumen sangat tinggi. Ketika pasar tutup, saham perusahaan-perusahaan kimia itu telah banyak jatuh, dan itu menarik badan pengawas di AS. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menyadari bahwa ini adalah operasi bersama. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah tidak memanipulasi bagian itu. Beberapa orang yang membuang saham mereka terlebih dahulu menjual saham mereka demi menjualnya. Mereka tidak berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Tetapi mengapa para investor ini melakukan ini? Tidak ada masalah dengan perusahaan-perusahaan itu. Pihak berwenang AS segera mengetahui bahwa semua investor ini berasal dari Hong Kong dan Macau. Mungkinkah para Taipan itu bekerja sama? Hong Kong memiliki proporsi Taikons tertinggi di seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, Feng Yu dan keluarga Fu menjual sisa saham perusahaan-perusahaan itu. Fu Rongqi kemudian menginvestasikan uangnya kembali ke pasar forex, dan Feng Yu melanjutkan dengan akuisisi Microsoft dan saham perusahaan teknologi lainnya. Jempol kekuasaan Feng Yu sekarang adalah, jika tidak ada yang bisa dibeli, maka beli saja Microsoft. Bagaimanapun, Microsoft akan terbang tinggi beberapa tahun ini. Dia bisa menghasilkan uang bahkan dengan mata tertutup. Saham perusahaan Jepang turun lebih dari 20%. Setidaknya penurunan saham mereka telah berhenti, dan mereka lega. Warren Buffett tidak melepaskan bagiannya. Dia sudah terbiasa berinvestasi jangka panjang, dan dia tahu saham ini pada akhirnya akan naik lagi. Banyak investor melihat Warren Buffett memegang saham perusahaan-perusahaan itu dan mendapatkan kembali kepercayaannya. Mereka juga berhenti menjual saham mereka. Beberapa bahkan memanfaatkan kesempatan untuk membeli lebih banyak saham. Orang-orang inilah yang membantu Feng Yu dan sisanya keluar dari pasar. Feng Yu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka seharusnya berterima kasih pada Warren Buffett.
Perusahaan-perusahaan Jepang juga harus berterima kasih kepada Warren Buffett. Jika dia tidak mempertahankan saham mereka dan membantu mendapatkan kembali kepercayaan investor, saham akan turun lebih jauh. Keluarga Fu mendapat untung paling besar dalam investasi ini, diikuti oleh Feng Yu. Tetapi jika mereka menghitung berdasarkan individu, Feng Yu telah mendapatkan paling banyak. Banyak Taipan berpikir bahwa mereka telah mendapat untung besar. Tetapi dibandingkan dengan Feng Yu, mereka jauh di belakang Kirilenko, yang berada di Moskow memanggil Feng Yu untuk berterima kasih padanya. Dia juga menginvestasikan jumlah yang cukup besar dalam operasi ini dan melakukan pembunuhan. Feng Yu tidak menghadiri jamuan ulang tahun Furonggi. Itu bukan karena dia tidak punya waktu. Itu karena dia merasa tidak perlu melakukannya. Posisinya di keluarga Fu tidak akan berubah bahkan jika dia tidak menghadiri jamuan makan. Adapun Taipan lainnya, Feng Yu akan membiarkan mereka tahu kemampuannya. Banyak siswa yang magang untuk semester mendatang selama tahun keempat mereka di universitas. Lina sudah diterima oleh profesor itu untuk program pascasarjana. Tentu saja, meskipun Lina diterima, dia masih harus pergi untuk magang. Feng Yu telah membantunya menemukan sekolah menengah pertama. Meskipun siswa di SMP berada dalam fase pemberontakan mereka, dibandingkan dengan sekolah menengah atas, mereka lebih mudah dikelola. Berdiri di pintu masuk sekolah, Feng Yu melihat banyak orang dengan bunga menunggu di sana. Feng Yu berpikir dalam hati, apa acara istimewa hari ini? Zhao Yan, lihat dirimu sendiri. Guru Li tidak akan pernah menyukaimu. Seorang pria dengan bunga berkata kepada pria lain, yang juga memegang buket bunga. Apa yang salah dengan saya? Ayah saya dari Departemen Pendidikan. Jika Guru Li ingin tetap di Beijing sebagai guru, saya akan dapat membantunya. Bisakah Anda melakukan itu? Wang Liang, ayahmu berasal dari administrasi negara untuk urusan agama. Apakah Anda berpikir untuk meminta Guru Li untuk bekerja di sana? Jadilah biarawati. Zhao Yan menjawab. Kalian berdua masih harus bergantung pada keluargamu, namun kalian semua berani mengejar Guru Li. Saya bekerja sebagai manajemen yang lebih tinggi di MNC. Gaji saya lebih tinggi daripada ayah Anda dan saya bahkan belajar di luar negeri. Saya dapat membawa Guru Li ke luar negeri untuk liburan. Bisakah kalian berdua melakukan itu? Pria lain yang berpakaian seperti pengusaha sukses berkata. Feng Yu memandang mereka dari sudut matanya. Dia punya firasat buruk. Orang-orang ini sedang menunggu Guru Li. Mungkinkah akhir sekolah dan para siswa bergegas keluar? Seorang siswa berlari ke Zhao Yan, sepupu. Guru Li ada di tempat parkir dan akan segera keluar. Zhao Yan segera memeriksa pakaiannya dan kemudian memompa dadanya. Dia memegang buket bunga dengan kedua tangan. Semua orang berperilaku dengan cara yang sama. Mereka semua tahu bahwa sekolah ini memiliki guru baru yang cantik dan mereka semua ingin merayunya. Banyak orang tertarik pada Guru Li yang baru ini. Jika bukan karena beberapa orang ini memiliki dukungan, akan ada puluhan orang menunggunya di luar gerbang sekolah. Lina mendorong skuternya keluar dari sekolah. Meskipun dia tahu cara mengemudi, dia tidak pandai mengemudi. Ini sebabnya Feng Yu memberinya skuter kecil, yang lebih nyaman daripada mengendarai sepeda. Lina menegaskan bahwa sebagai guru, dia tidak dapat naik taksi ke sana kemari dari tempat kerja. Dia akan meninggalkan kesan buruk pada murid-muridnya. Feng Yu tertawa mendengar ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia melihat guru akan bekerja di Mercedes-Benz. Orang-orang yang bergosip di belakang punggung orang lain cemburu. Lina tersenyum ketika dia melihat Feng Yu menunggunya di gerbang sekolah. Zhao Yan melihat Guru Li tersenyum ke arahnya, dan dia sangat gembira. Apakah kalian semua melihat itu? Guru Li menyukaiku. Kalian semua harus minggir. Zhao Yan berjalan maju dengan kedua tangan membawa bunga. Dia berjalan seperti pemenang, dan dia melirik dua pecundang lainnya.
Kalian semua tidak punya kesempatan. Wang Liang dengan cepat bergegas ke depan dan mempersembahkan bunganya kepada Lina. Guru Li, bunga-bunga ini untukmu. Hanya buket bunga yang indah ini yang sesuai dengan kecantikan Anda. Wajah Zhao Yan berubah. Wang Liang ini terlalu tak tahu malu. Dia telah berlatih baris ini sebelumnya, dan Wang Liang menyalinnya. Dia bahkan mengatakan kalimat di depannya. Zhao Yan juga berjalan menghampiri Lina dengan cepat dan mempersembahkan bunga-bunganya kepada Lina. Guru Li, tolong terima bungaku. Saya berharap Anda menjadi cantik setiap hari. Guru Li, saya telah membuat reservasi di restoran barat. Aku ingin mentraktirmu steak dan anggur. Teriak pria yang bekerja di MNC itu. Semua orang di gerbang sekolah bergegas maju untuk memberikan bunga mereka kepada Lina. Mereka semua berusaha menyenangkannya. Bahkan ada satu orang yang menyetir, mencoba memasukkan skuter Lina ke sepatu botnya. Lina terdiam. Kelompok orang ini telah menunggunya beberapa kali di sekolahnya. Mereka menyebalkan. Dia mengatakan bahwa dia punya pacar, tetapi orang-orang ini masih terus mengganggunya. Untungnya Feng Yu ada di sana hari ini. Feng Yu berjalan dan mencoba memerasnya. Sial, orang-orang ini kurus, tetapi mereka kuat. Permisi, permisi. Siapa kamu? Mengapa Anda mencoba meremas ke depan? Zhao Yan berteriak pada Feng Yu. Guru Li telah tersenyum kepada saya sebelumnya, dan orang-orang ini masih tidak tahu apa artinya itu. Juga, dari mana bocah ini keluar? Dia datang ke sini, dengan tangan kosong. Aku pacarnya dan ada di sini untuk menjemputnya dari pekerjaan. Jawab Feng Yu. Perhatikan kata-kata Anda, nak. Guru Li masih lajang. Jangan mencoba untuk meniup trompet Anda di sini. Lihatlah penampilanmu yang buruk. Kamu bahkan tidak mampu membeli karangan bunga dan masih berani merayu Guru Li. Lina tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Feng Yu, dia yakin Feng Yu jauh lebih kaya daripada semua orang di sini. Kata miskin jelas tidak ada hubungannya dengan Feng Yu. Hari ini, Feng Yu dicap sebagai orang miskin. Itu terlalu lucu. Mei Zigao berada di dalam mobil tidak jauh dari gerbang sekolah. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin pergi untuk memukuli orang-orang itu beberapa kali. Tetapi Feng Yu telah memerintahkannya untuk menunggunya di dalam mobil. Namun, dia telah membuka pintu mobil. Jika orang-orang itu mencoba mengeroyok Feng Yu, dia akan bergegas dan mengalahkan mereka. Feng Yu menunjuk dirinya sendiri, aku miskin. Apakah kamu kaya? Saya pasti lebih kaya dari Anda. Jawab Zhao Yan dengan arogan. Oh, aku mendengar bahwa sekolah berpikir untuk merenovasi lapangan sekolah dan stadion. Saya telah menyumbang ke sekolah untuk mereka merenovasi stadion. Karena kamu lebih kaya, maka kamu bisa menyumbang untuk merenovasi lapangan sekolah. Feng Yu menjawab dengan tenang. Kamu menyumbangkan uang untuk merenovasi stadion. Omong kosong Anda bahkan tidak mampu membeli batu bata. Lina tiba-tiba berkata, kamu di sini. Dia tersenyum, manis pada Feng Yu. Semua orang di sana melihat senyum Lina dan menjadi lebih bersemangat. Mereka semua berpikir bahwa Guru Li tersenyum pada mereka. Feng Yu memandang orang-orang itu dan mengambil helm dengan skuter Lina. Dia memakainya dan berkata, maaf, saya sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu, idiot. Zhao Yan dan yang lainnya sangat marah. Orang ini berani duduk di atas skuter Guru Li. Apakah dia benar-benar pacar Guru Li? Bagaimana orang ini, yang suka menyombongkan diri, dapat dibandingkan dengannya? Dia tidak membual. Dia telah menyumbangkan banyak uang. Itu hanya karena kalian semua tidak menyadarinya. Lina membantu menjelaskan untuk Feng Yu. Tidak perlu dijelaskan. Ayo pulang. Feng Yu tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Dia melambai ke Meishigao, dan Meishigao berlari. Sebelum sekelompok orang bisa mengatakan apa-apa,
Mereka melihat seorang pria berotot bergegas ke arah mereka. Tolong jangan ganggu bos saya. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Bos. Pria malang ini adalah bos. Benar-benar lelucon. Dapatkan teman untuk bertindak sebagai pengawal, dan dia bisa menjadi bos. Zhao Yan mendorong Mei Zigao dan ingin memarahinya. Tapi tiba-tiba dia melihat seluruh dunia terbalik. Dia terlempar ke lantai dengan lemparan bahu oleh Mei Zigao. Aku akan mengulanginya. Minggir dan jangan halangi bos saya. Mei Zigao berkata dengan dingin. Mei Zigao bisa melempar seorang pria ke lantai dengan sangat cepat dan semua orang di sana terkejut. Mereka takut pada pria ini. Mungkin dia benar-benar seorang pengawal. Kelompok orang ini pandai membual. Tapi jika saat bertarung, mereka pengecut. Seseorang di kerumunan melihat Mei Zigao turun dari mobil tidak jauh. Itu kendaraan Songjiang Motors. Meskipun mereka belum pernah melihat model itu sebelumnya, dari luar, itu pasti mobil mewah. Orang ini tidak bisa tersinggung. Mereka yang berani tidak tersinggung minggir. Mereka yang lebih arogan juga minggir. Mereka takut pada Mei Zigao. Mata Mei Zigao memberi mereka tekanan. Mereka bisa merasakan niat membunuh di matanya. Kerumunan membuka jalan, dan Lina pergi dengan Feng Yu di skuternya. Feng Yu memeluk pinggang Lina di sepeda motor, dan bertanya dengan lantang, berapa kali ini terjadi? Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang ini? Sudah beberapa hari. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka. Namun kerumunan perlahan meningkat. Mereka semua adalah keluarga dan kerabat siswa. Saya telah memberitahu mereka bahwa saya punya pacar, tetapi mereka masih datang dan mengganggu saya. Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Saya akan mengajari mereka pelajaran, dan mereka tidak akan mengganggu Anda. Mereka harus melihat diri mereka sendiri di cermin. Beraninya mereka datang dan merayu pacarku. Juga, Anda tidak boleh repot-repot dengan mereka. Kata Feng Yu. Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam? Ayo pergi dan beli beberapa bahan makanan dulu. Feng Yu mungkin tidak masuk akal, tapi Lina masih senang melihatnya begitu prihatin. Feng Yu mengencangkan pelukannya di pinggang Lina dan berkata, makan kamu. Hentikan. Lina berkata dengan malu-malu. Mereka pergi ke pasar terdekat untuk membeli beberapa bahan makanan dan kemudian kembali ke apartemen baru mereka. Ini adalah apartemen dekat sekolah Lina. Itu juga dekat dengan SMP di mana dia melakukan magang. Pada awalnya, pemilik apartemen ini tidak mau menjual kepada mereka, karena mereka baru saja merenovasi rumah mereka. Tapi tawaran Feng Yu sudah cukup bagi mereka untuk membeli 2 apartemen. Mereka langsung setuju dan pindah keesokan harinya. Feng Yu kemudian meminta beberapa orang untuk membersihkan apartemen, dan itu menjadi sarang cinta terbaru mereka. Lina sedang sibuk di dapur, dan Feng Yu ada di sofa menonton TV. Tirai ditutup. Feng Yu sangat menyukai gaya hidup santai jenis ini. Setelah makan malam, Lina sedang membersihkan, dan Feng Yu memeluknya dari belakang, tinggalkan ini di sini. Saya akan membersihkan besok pagi. Saya ingin menanyai Anda sekarang. Berapa pelamar yang Anda miliki? Lina mendorong Feng Yu dengan ringan, berhenti main-main. Pembersihan ini akan selesai dalam semenit. Siapa yang bermain-main? Sepertinya seseorang menjadi nakal baru-baru ini dan perlu dipukul. Kata Feng Yu dan menamparkan pantat Lina. Ah, katakan padaku, berapa pelamar yang Anda miliki sekarang? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang itu? Aku tidak menghitung. Bagaimana saya tahu? Ah, kamu tidak jujur padaku. Sepertinya kamu perlu hukuman. Feng Yu tersenyum nakal saat dia menggendong Lina ke atas sofa. Apakah kamu akan memberitahuku? Katakan sekarang. Tanya Feng Yu sambil menyodorkan. Seluruh tubuh Lina berubah menjadi jeli. Jika dia tidak memegang sofa, dia akan jatuh. Setelah semuanya berakhir, Lina meremehkan Feng Yu.
Keduanya ada di sofa. Feng Yu mengambil sepotong pakaian dari lantai dan menutupi punggung Lina. Lina bergerak sedikit, dan Feng Yu tiba-tiba teringat. Dia segera memeluk Lina dengan erat. "Kemana kamu pergi? Anda masih belum memberitahu saya segalanya." Pertanyaannya harus dilanjutkan. "Ah, kamu masih belum selesai?" Lina bertanya. Pertanyaannya belum berakhir. Sekarang, saatnya menyiksa air." Feng Yu berdiri dan membawa Lina ke kamar mandi. Keesokan harinya ketika Feng Yu bangun, Lina sedang menyiapkan sarapan. Dia juga membersihkan piring kotor dari makan malam terakhir. Feng Yu menghampiri dan memeluk pinggang Lina. "Setelah sarapan, aku akan mengirimmu untuk bekerja. Kamu tidak pergi ke sekolah. Saya juga sedang magang sekarang. Tetapi saya melakukannya di perusahaan saya sendiri." Feng Yu menjawab dengan gembira. "Pergi dan bersihkan. Sudah waktunya untuk sarapan." Lina mendorong tangan Feng Yu, yang berkeliaran, pergi. Mereka telah melakukannya 4 kali tadi malam, dan Feng Yu masih belum lelah. Ketika mereka turun, Mei Zigao sedang menunggu mereka dengan mobil. Ini adalah manfaat memiliki sopir. "Bos, haruskah kita memanggil beberapa pria lagi?" tanya Mei Zigao. Lina memandang Feng Yu, bingung. Mengapa ada kebutuhan untuk memanggil orang? Feng Yu mengangguk, "Ya. Panggil semua peserta pelatihan. Tidak apa-apa jika mereka tidak memulai perkelahian. Tetapi jika siapapun yang berani mengangkat jari, pukullah mereka." Semua pria tidak akan mentolerir hal-hal seperti itu terjadi pada pacar mereka. Selanjutnya, Feng Yu bukanlah seseorang dengan toleransi. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Yan pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi kemarin. Mobil itu bergerak perlahan menuju gerbang sekolah, dan Feng Yu melihat sekelompok pria berkeliaran di luar. Mereka semua memandangi gerbang. Ada juga mobil yang diparkir di sepanjang jalan. Lina merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik ke Feng Yu, "Kamu pergi dulu. Saya akan menelepon Zhang Han." Feng Yu memegang tangan Lina dan tersenyum, "Percayalah padaku. Saya bukan seseorang yang terburu-buru. Jika saya tidak dapat menyelesaikan ini, saya tidak akan datang ke sini dengan Anda. Ikuti pelajaran Anda. Jangan biarkan murid-muridmu menunggu." Lina turun dari mobil. Tapi dia terus berbalik saat dia berjalan ke kelasnya. Feng Yu melambaikan tangan padanya. Setelah para siswa tiba dan orang tua mereka pergi setelah mengirim anak-anak mereka, ada lebih sedikit orang di luar sekolah. Sekelompok orang itu segera mengepung mobil Feng Yu dan Mei Zigao turun. "Hei, apakah kamu yang memukuli saudaraku kemarin?" Seorang lelaki yang mengenakan pakaian denim bertanya dengan arogan. "Ini aku. Apa yang salah?" "Sial. Orang ini berani mengaku. Itu kamu. Maka jangan salahkan kami. Juga, minta orang di mobil itu untuk keluar dan meminta maaf kepada saudara laki-laki saya. Berhentilah mengganggu guru Li di masa depan." Feng Yu memejamkan mata dan bersantai di dalam mobil. Seolah-olah apapun yang terjadi di luar bukan urusannya. Dia lelah dari semua latihan tadi malam. Pria kemeja denim itu mencoba membuka pintu penumpang, dan Mei Zigao meraih tangannya, "Hentikan. Sial. Pukul dia, Bang." Pria kemeja denim itu terbang beberapa meter jauhnya, dan Mei Zigao menurunkan kakinya. Dia kemudian berbalik dan meraih tinju pria dan memelintirnya. Meskipun kalah jumlah, dia tidak merasa terancam. Selanjutnya, dia melihat beberapa Songjiang off-road mendekat dengan kecepatan tinggi. Zhao Yan memiliki seringai di wajahnya. "Kamu pikir kamu hebat dengan membawa pengawal bersamamu kemarin? Anda hanya pengusaha kecil, dan Anda berani sombong di depan saya. Ini Beijing. Anda berani memukul saya. Saya akan memberi Anda pelajaran hari ini." "Hah? Apa yang salah? 7 orang masih tidak bisa memenangkan 1 orang." Untungnya Zhao Yan masih memiliki pria dalam keadaan siaga. Setelah mendengar instruksinya,
Orang-orang yang tersisa turun dari mobil dan akan memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada orang sombong ini. Beberapa orang itu berlari ke mobil Feng Yu, dan salah satu dari mereka membuka pintu penumpang. Dia baru saja memasukkan kepalanya ke dalam mobil, dan sebuah tendangan mendarat di wajahnya. Orang kedua mencoba memasuki kendaraan, dan dia ditarik ke belakang oleh kerah. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya. "Apa sih yang kamu lakukan? Melindungi klien kami adalah prioritas utama kami. Apakah kamu tidak tahu kamu harus menutup pintu mobil pertama?" Liu Jichuan memarahi. Liu Jichuan memperlakukan ini sebagai latihan pelatihan. Zhao Yan melihat sekelompok pria muncul dan mereka semua pandai bertarung. Anak buahnya bukan tandingan mereka. Zhao Yan segera membuka pintu mobil. Dia ingin mengusir dirinya sendiri, tetapi sebuah tendangan mendarat di pinggangnya, dan dia jatuh tertelungkup di jalan. Feng Yu duduk di mobilnya dan mengeluarkan teleponnya untuk memanggil ayah Zhang Han. "Paman Zhang, saya di gerbang SMP keempat. Seseorang ingin mengalahkan saya baik-baik saja. Saya memiliki pengawal saya bersama saya. Oh, orang-orang itu mungkin dalam kondisi yang buruk. Bisakah Anda membantu saya mengirim pesan ke polisi Anda? Terima kasih." Banyak orang bisa membantu Feng Yu menyelesaikan masalah ini. Tapi Feng Yu masih memilih untuk memanggil ayah Zhang Han. Dengan cara ini, keduanya akan lebih dekat. Jika dia mencari orang lain, ayah Zhang Han mungkin tidak bahagia. Feng Yu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat orang-orang di luar kendaraannya. Mereka memintanya, siapa yang bisa mereka salahkan? Selama pelajaran, Lina terus melirik keluar jendela. Dia tahu apa arti pengawal Feng Yu dan juga merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya-tanya tentang situasi di luar dan khawatir bahwa Feng Yu akan terluka. Setelah pelajarannya berakhir, Lina bergegas ke gerbang sekolah. Tapi jalanan di luar kosong. Hanya ada pejalan kaki yang berjalan di sana, dan dia tidak melihat Feng Yu di sekitarnya. "Tuan, apakah ada yang terjadi di luar sekolah?" Lina bertanya kepada penjaga keamanan. "Guru Li, bagaimana bisa sesuatu terjadi di luar sekolah? Hanya ada perkelahian di pagi hari, dan polisi datang dan membawa semua orang kembali." Lina merasa lega ketika mendengar itu. Ayah Zhang Han adalah kepala polisi di sana. Tidak ada yang akan terjadi jika mereka dibawa ke kantor polisi. Lina kembali ke kantornya. Dia ingin menelepon Feng Yu tetapi tidak melakukannya. Dia tahu tidak akan terjadi apa-apa pada Feng Yu dan tidak ingin mengganggunya karena dia mungkin sedang sibuk. Pada saat ini, Feng Yu sedang duduk bersila di salah satu kantor polisi distrik. Dia berada di kamar, minum secangkir teh perlahan. Zhao Yan, yang dipukuli dengan buruk, duduk di seberangnya. "Sudah berapa kali kukatakan, ayah saya adalah Zhao Suanggang. Bajingan ini telah meminta orang untuk memukul saya. Mengapa dia tidak ditangkap?" Zhao Yan berteriak dan memukul meja. "Ini bukan rumahmu. Coba membenturkan meja lagi," kata ketua tim polisi. "Sial. Jika ayahmu bukan Zhao Suanggang, apakah kamu masih akan duduk di sini? Anda adalah orang yang mengumpulkan orang-orang itu untuk memukuli Feng. Tapi pada akhirnya, kalian semua dipukuli oleh pengawalnya. Juga, dapatkah seseorang dengan begitu banyak pengawal mantan prajurit menjadi orang biasa?" Dari saat mereka masuk ke kantor polisi, orang ini hanya mengatakan satu kata. "Tunggu." Dia sangat tenang dan bahkan ketika Zhao Yan mengatakan siapa ayahnya, dia bahkan tidak tersentak. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada sesuatu yang salah dengan otak orang ini. Tetapi ini tidak mungkin. Kedua, ayahmu bukan siapa-siapa di depannya. Apakah Anda melihat apa mobil orang ini? Saya belum pernah melihat model ini di Beijing. Anda masih bodoh berteriak ancaman di sini. Saya akan melihat apa yang akan Anda katakan ketika koneksi orang ini datang.
Jika bukan karena Anda terus-menerus berbicara tentang siapa ayahmu, masalah ini akan diselesaikan sekarang. Saya tidak perlu tinggal di sini untuk menangani kasus kecil. Setelah beberapa saat, sebuah mobil dari Departemen Pendidikan berhenti di luar. Seseorang yang terlihat seperti seorang pemimpin hinggap. Dia tampak sangat marah. Kepala kepolisian distrik berdiri di dekat jendela di lantai atas dan melihat mobil ini. Dia menoleh ke sekretarisnya dan mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli siapa yang datang dan mencarinya, katakan saja dia tidak ada di kantor. Dalam hal peringkat, baik Zhao Xuanggang dan kepala kepolisian distrik adalah sama. Keduanya memiliki otoritas tinggi di departemen masing-masing. Namun keduanya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Bahwa Tuan Feng sepertinya bukan orang yang mudah dianggap enteng. Kepala kepolisian distrik memutuskan untuk menunggu dan melihat. Jika ini Feng hanya pengusaha biasa, maka dia akan keluar dan membantu Zhao Xuanggang. Zhao Xuanggang memasuki kantor polisi distrik dan melihat seorang wakil kepala keluar untuk menerimanya. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka berasal dari departemen yang berbeda, dan departemen kepolisian adalah departemen yang kuat. Itu normal bagi ketua untuk menghindarinya. Zhao Xuanggang telah menelepon kantor polisi distrik, dan mereka tidak memberinya muka. Dia tidak senang. Anak saya dipukuli, dan Anda semua mengklaim anak saya adalah dalang atas serangan dengan tuduhan niat. Saya kenal anak saya dengan baik. Dia anak yang baik. Ketika pintu kamar didorong terbuka, Zhao Xuanggang dan wakil kepala polisi masuk. Ketua tim segera berdiri dan memberi hormat kepada wakil ketua. Melihat wakil kepala tidak memperkenalkan Zhao Xuanggang, ketua tim tidak menyambutnya. Ayah. Zhao Yan juga berdiri ketika ayahnya masuk. Wajahnya langsung berubah. Selama ini, dia memiliki ekspresi yang tajam di wajahnya, dan dia dengan cepat beralih ke ekspresi yang menyedihkan. Suaranya juga bergetar. Feng Yu memandangnya. Bocah ini benar-benar bisa bertindak menyedihkan. Tetapi tidak peduli seberapa bagus akting Anda, itu masih akan tergantung pada sikap ayah Anda. Jika dia membuat keputusan yang salah, maka jangan salahkan saya. Zhao Xuanggang memandang putranya dan kemudian berpaling ke wakil kepala, menunggu penjelasan. Ketika saya menelepon, Anda semua memberi saya segala macam alasan. Sekarang saya di sini secara pribadi. Apakah Anda masih tidak memberi saya wajah? Kejadian ini diselesaikan. Zhao Yan bisa pergi. Ketua tim melihat ekspresi wakil ketua dan segera berkata. Zhao Yan masih ingin mengatakan dia akan memberi Feng Feng pelajaran. Tetapi ayahnya menatapnya, dan dia tetap diam. Tetapi ketika dia berjalan melewati Feng Yu, dia mengucapkan kata-kata, "Kamu sudah mati." Feng Yu meletakkan cangkir teh yang dipegangnya dan tiba-tiba berkata, "Apakah aku mengatakan kalian semua bisa pergi?" Seluruh ruangan menjadi sunyi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Wakil kepala dan wajah Zhao Xuanggang berubah. Zhao Shuanggang menatap Feng Yu. Wakil kepala berseragam, dan Feng Yu harus tahu bahwa dia adalah salah satu pemimpin di distrik itu. Dia masih berani mengatakan kata-kata ini. Dia pikir dia siapa? Sial, aku masih belum memberimu pelajaran. Anda masih berani berperilaku begitu sombong. Zhao Yan berteriak. Ayahnya ada di sana bersama wakil kepala. Orang ini masih berani berbicara dengannya dengan cara ini. Diam. Zhao Xuanggang memarahi. Zhao Yan tidak mengerti mengapa ayahnya tidak meminta orang untuk berurusan dengan Feng Yu. Mengapa ayahnya tidak membantunya? Kamu adalah ayahnya dari Departemen Pendidikan. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar nama saya. Aku Feng Yu. Feng Yu masih duduk sambil berkata dengan santai. Feng Yu, kenapa nama ini begitu akrab? Tetapi Zhao Xuanggang tidak dapat mengingat siapa orang ini. Orang ini sangat tenang, dan itu bukan tindakan. Dia telah bekerja di dinas pemerintah selama bertahun-tahun dan tahu bagaimana menilai seseorang dari penampilan mereka.
Zhao Yan sangat marah. Dia bergerak lebih dekat ke ayahnya dan ingin membiarkan ayahnya melihat luka-lukanya. Dia ingin ayahnya marah dan memberi pelajaran pada bocah sombong ini. Akan lebih baik jika ayahnya bisa membuat orang ini menghilang dari Beijing. Jika itu terjadi, Guru Li pasti akan menjadi pacarnya. Pada saat ini, Kepala Kepolisian Distrik memasuki ruangan. Wakil kepala terkejut. Bukankah ketua memintanya untuk menyelesaikan insiden ini? Kenapa dia datang sendiri? Bagian yang paling mengejutkan adalah setelah ketua memasuki ruangan, dia tidak menyapa Zhao Xuanggang. Sebaliknya, dia mengulurkan kedua tangannya dan berjalan menuju Feng Yu dengan cepat. Pak, Feng, maaf sudah terlambat. Tolong maafkan saya. Rahang Zhao Xuanggang hampir jatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Mengapa kepala Liu sangat menghormati orang ini? Dia sepertinya takut padanya. Feng Yu. Zhao Xuanggang akhirnya ingat siapa orang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bangunan Taihua dibangun di sekolah-sekolah Beijing. Itu Feng Yu, yang telah menyumbangkan gedung-gedung itu. Tidak peduli seberapa mampu Feng Yu, atasan pasti akan ingin mempertahankan hubungan yang baik dengannya. Jika insiden ini menyebar, akan ada keributan. Bagaimana Zhao Yan menyinggung orang ini? Dari perilaku kepala Liu, dia pasti mendapat beberapa instruksi dari atasan. Zhao Xuanggang dan kepala Liu memegang peringkat yang sama. Atasan kepala Liu juga atasannya. Menamparkan. Zhao Xuanggang tiba-tiba menamparkan keras putranya. Zhao Yan bisa melihat bintang-bintang dan mundur 2 langkah dari benturan, sebelum mendarat di pantatnya. Dia tidak percaya bahwa ayahnya telah menamparnya. Pak, Feng, saya minta maaf atas masalah yang disebabkan putra saya. Dia kurang disiplin. Ada celah untuk pertukaran di tempat kerjanya. Saya akan membiarkan dia berpartisipasi dan mengirimnya ke provinsi-provinsi barat untuk pelatihan. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Feng. Zhao Yan tertegun. Pergi ke daerah barat, daerah pegunungan yang miskin itu. Tetapi ketika dia melihat ekspresi keras ayahnya, dia masih menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan enggan. Maaf, Tuan Feng. Feng Yu perlahan berdiri, kamu memiliki reputasi yang baik. Tetapi Anda tidak harus memanjakan putra Anda. Ini juga merupakan hal yang baik baginya untuk pergi ke wilayah barat untuk beberapa pelatihan. Saya tidak akan mengejar masalah ini. Feng Yu berjalan keluar dari ruangan, dan para pengawalnya sudah menunggu di luar. Mereka meninggalkan kantor polisi distrik dalam barisan rapi di belakang Feng Yu. Bahkan setelah mereka semua pergi dengan kendaraan mereka, orang-orang di stasiun masih melihat keluar dari jendela. Siapa orang ini? Jika bukan karena Feng Yu masih memiliki beberapa hal untuk dihadiri. Jika bukan karena Zhao Xuanggang memiliki reputasi yang baik. Jika bukan karena Zhao Yan masih belum melakukan apa-apa pada Lina, Feng Yu tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Feng Yu memanggil ayah Zhang Han untuk mengucapkan terima kasih dan kemudian memanggil nomor lain, Anda telah tiba. Saya akan berada di sana sebentar lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.